Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Di sebuah desa kecil di Kalimantan Timur, terdapat seorang kakek bernama Darso. Usianya sudah menginjak 75 tahun, namun tubuhnya masih tampak tegap, meski sudah mulai ditumbuhi uban dan keriput di wajahnya. Kakek Darso dikenal sebagai orang yang bijaksana, sering menjadi tempat curhat para pemuda desa yang bingung dengan kehidupan. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah panggung tua, di tepi hutan yang rimbun. Hidupnya sederhana, jauh dari keramaian kota, namun damai. Pada suatu pagi yang cerah, ketika kakek Darso sedang duduk di beranda rumah, ia merasakan sesuatu yang tak biasa di perutnya. Seperti ada yang bergerak, sebuah getaran yang halus namun jelas terasa. Awalnya, ia menganggapnya sebagai gangguan pencernaan biasa, namun getaran itu tak kunjung hilang. Perasaan aneh itu semakin kuat, hingga kakek Darso terkejut. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Pikirnya dalam hati. Ia memegangi perutnya yang terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Kakek Darso yang tak pernah menderita penyakit serius pun merasa khawatir. Ia berjalan perlahan menuju rumah sakit terdekat, yang berjarak lebih dari 1 jam perjalanan dari desanya. Perjalanan yang panjang itu dilalui dengan penuh kecemasan. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang memeriksanya awalnya hanya menganggapnya sebagai gangguan pencernaan. Namun, setelah beberapa pemeriksaan lebih lanjut, hasilnya mengejutkan, ada sesuatu yang aneh di dalam perut kakek Darso. Dokter pun tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ini sangat tidak biasa, kata dokter, yang terkejut melihat hasil USG yang menunjukkan adanya sesuatu yang terlihat seperti janin, meski tidak mungkin seorang pria seumurnya bisa hamil. Ia pun meminta kakek Darso untuk melakukan serangkaian tes lebih lanjut. Namun hasilnya tetap tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada tubuhnya. Di desa, kabar tentang keanehan kakek Darso pun menyebar cepat. Penduduk desa yang awalnya hanya mengira itu adalah cerita orang tua yang lemah pikiran, kini mulai merasakan kegelisahan yang sama. Mereka tak habis pikir bagaimana mungkin seorang pria sepuh bisa hamil. Bahkan, beberapa orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal mistis. Namun, kakek Darso yang bijaksana tetap tenang. Ia memilih untuk tak terlalu menggubris semua rumor yang beredar. Namun, hari demi hari, perasaan aneh itu semakin kuat. Perutnya semakin besar, meskipun tidak ada perubahan fisik yang signifikan selain itu. Kakek Darso mulai merasakan keanehan lainnya, seperti suara-suara halus yang terdengar seakan berasal dari dalam tubuhnya. Kadang ia merasa seperti mendengar bisikan, suara yang memanggilnya, meskipun ia tidak melihat siapapun. Keanehan-keanehan itu terus berlanjut, membuat kakek Darso semakin merasa tidak nyaman. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, kakek Darso terjaga di tempat tidurnya. Suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini, lebih jelas. Ia mendengar suara seperti suara seorang wanita yang memanggil namanya. Darso, tolonglah aku. Kakek Darso terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap sekeliling kamar, namun tidak ada siapapun. Semua tampak biasa saja. Dengan perasaan yang gelisah, kakek Darso memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tenang. Sebuah gua yang dikenal sebagai tempat bertapa orang-orang tua di desa. Gua itu terletak jauh di dalam hutan, sebuah tempat yang sudah lama dianggap sakral. Di sana, banyak orang yang datang untuk mencari jawaban atas pertanyaan hidup mereka. Kakek Darso merasa bahwa mungkin tempat itu bisa memberi pencerahan untuknya. Di tengah perjalanan menuju gua, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nenek Siti. Nenek Siti adalah seorang peramal yang sudah lama hidup di hutan. Ia telah dikenal luas karena kemampuannya untuk melihat hal-hal yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Ketika Nenek Siti melihat kakek Darso, ia terkejut. Ada sesuatu yang sangat kuat di dalam dirimu, Darso, kata Nenek Siti, dengan suara yang penuh rahasia. Bukan hanya keajaiban alam biasa, ini lebih besar dari itu. Kakek Darso hanya bisa terdiam mendengar kata-kata Nenek Siti. Ia merasa semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sesampainya di gua, ia berdoa dengan penuh harapan agar mendapat petunjuk. Saat itulah, kakek Darso merasa seperti ada kekuatan yang membimbingnya, mengarahkan perasaan dan pikirannya pada sesuatu yang lebih dalam. Di dalam keheningan gua, ia merasakan bahwa rahasia besar sedang menantinya. Sebuah rahasia yang tidak hanya berkaitan dengan dirinya,
tetapi juga dengan masa lalu yang terlupakan. Masa lalu yang penuh dengan misteri. Setelah beberapa hari berdoa dan bertapa di gua, kakek Darso mulai mendapatkan gambaran lebih jelas tentang apa yang terjadi padanya. Ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Setiap malam, suara-suara itu semakin jelas, seakan mengajaknya untuk membuka sebuah rahasia besar yang terkubur dalam hidupnya. Satu malam, saat kakek Darso duduk di pinggir gua, tiba-tiba ia merasakan perutnya bergetar dengan sangat kuat. Kali ini, getaran itu bukan hanya sekadar sensasi, tetapi seakan ada sesuatu yang bergerak dengan penuh energi di dalam tubuhnya. Tanpa bisa dihentikan, ia merasakan seperti ada kekuatan hidup yang baru tumbuh di dalam perutnya. Ia tidak tahu apakah itu benar-benar janin, ataukah sesuatu yang lebih besar, yang bahkan tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Perasaan itu semakin kuat setiap harinya, hingga akhirnya kakek Darso merasa bahwa ia harus berbicara dengan seseorang yang mungkin bisa membantu menjelaskan kejadian aneh ini. Ia kembali ke desa, menuju rumah orang yang dipercaya di sana, yaitu seorang dukun bernama Pak Sutikno. Pak Sutikno adalah seorang dukun yang sudah lama membantu banyak orang dengan kemampuannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit, serta menjelaskan fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Pak Sutikno mendengarkan cerita kakek Darso dengan penuh perhatian. Setelah melakukan beberapa ritual, ia terkejut. Ada sesuatu yang sangat kuat di dalam dirimu, kakek. Ini bukan hanya keajaiban alam, melainkan semacam energi yang terhubung dengan dunia lain. Pak Sutikno mengatakan bahwa perut kakek Darso bukan hanya mengandung janin, tetapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang memiliki tujuan tertentu. Hari-hari berlalu, dan kakek Darso mulai merasa semakin dekat dengan rahasia yang ada di dalam perutnya. Pak Sutikno, sang dukun, semakin banyak bercerita tentang asal-usul kekuatan yang ada dalam tubuh kakek Darso. Ia menceritakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kakek Darso bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sebuah takdir besar yang telah lama dipersiapkan oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. Pak Sutikno berkata dengan serius, "Kakek Darso, apa yang terjadi padamu bukanlah hal biasa. Ini adalah akibat dari sebuah pertemuan yang terjadi bertahun-tahun lalu, yang telah mengubah jalur takdirmu." Kakek Darso mendengarkan dengan seksama, mencoba menggali ingatannya yang sudah mulai kabur oleh usia. "Apakah yang terjadi waktu itu?" tanya kakek Darso, meskipun rasa ragu mulai merasuki pikirannya. Pak Sutikno duduk lebih dekat, dan mulai menceritakan kisah yang tersembunyi jauh dalam memori kakek Darso. "Kakek Darso, dulu kamu bertemu dengan seorang wanita muda yang sangat berbeda dari wanita lainnya. Ia bukan manusia biasa. Ia adalah keturunan dari sebuah suku yang memiliki kekuatan luar biasa, kekuatan untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Suku itu memiliki tradisi kuno, di mana mereka dapat memindahkan energi kehidupan dari dunia lain ke dalam dunia manusia." Kakek Darso tertegun mendengarnya. Wajahnya pucat, ingatan lama mulai kembali. Wanita itu, ia ingat, memiliki mata yang sangat tajam dan tatapan yang misterius. Mereka bertemu di sebuah pasar kecil di Kalimantan, saat ia masih muda dan bekerja sebagai pedagang. Wanita itu datang kepadanya, dan tanpa berkata banyak, ia memberi kakek Darso sebuah kalung yang tampaknya sangat biasa. Namun, setelah menerima kalung tersebut, hidupnya mulai berubah. Pak Sutikno melanjutkan, wanita itu memberimu kalung yang berisi energi kehidupan dari dunia lain. Kalung itu bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga sebuah pintu gerbang bagi kekuatan yang tak terlihat. Kamu tidak menyadarinya, tetapi sejak saat itu, tubuhmu mulai menyimpan energi dari dunia lain, yang suatu hari nanti akan bangkit. Dan sekarang, saat usia tuamu datang, energi itu mulai terwujud. Kakek Darso menggigit bibirnya, menyadari bahwa semua peristiwa aneh yang ia alami, getaran di perutnya, bisikan di malam hari, bahkan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, adalah akibat dari kalung tersebut. Ia bertanya, "Apakah itu berarti aku harus menjalani takdir ini?" Pak Sutikno mengangguk. "Takdirmu sudah digariskan sejak lama, kakek. Perutmu yang kini membesar, adalah tanda bahwa energi yang ada dalam dirimu semakin kuat. Kamu akan melahirkan sesuatu yang lebih dari sekadar bayi. Melalui kelahiran ini, dunia akan mengalami perubahan besar." Kakek Darso merasa terombang-ambing antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang mendalam.
Apa yang akan terjadi jika ia benar-benar melahirkan? Siapa atau apa yang akan lahir dari dirinya? Ia tidak tahu, tetapi ia merasa bahwa jawaban itu tidak jauh lagi. Hari-hari berlalu dan perut kakek Darso semakin membesar. Getaran yang berasal dari dalam tubuhnya semakin kuat, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang benar-benar hidup di dalam dirinya. Ketika ia berjalan ke desa, orang-orang semakin memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Desa yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai kakek yang bijaksana kini, mulai memandangnya sebagai sosok yang penuh misteri. Di tengah malam yang penuh dengan gemerisik daun dan suara alam, kakek Darso merasakan dorongan kuat untuk pergi ke tempat yang lebih terpencil. Ia pergi ke pinggir hutan, di dekat sebuah danau yang jernih. Tempat itu adalah tempat yang penuh ketenangan, dan seringkali menjadi tempat bagi kakek Darso untuk merenung. Namun malam itu, ketenangan itu terasa sangat berbeda. Suasana malam terasa tegang, seolah alam semesta menunggu sesuatu yang besar terjadi. Tiba-tiba, suara yang sudah lama ia dengar, bisikan halus di dalam dirinya, kembali terdengar. Darso, sekaranglah waktunya. Waktumu telah tiba. Suara itu begitu jelas, seakan datang dari dalam dirinya. Ia merasakan tubuhnya bergetar hebat. Perutnya mulai terasa sakit, namun bukan seperti sakit biasa. Sakit itu terasa seperti sebuah kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, mengarah ke pusat hidupnya, ke dalam rahim yang mengandung sesuatu yang tak terbayangkan. Kakek Darso merasa seperti ada sesuatu yang siap keluar, sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu oleh alam semesta. Ia merasa tubuhnya bergerak sendiri, seolah dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ketika ia menatap ke permukaan danau, ia melihat bayangan yang berbeda. Bayangan seorang wanita muda yang sama dengan yang pernah ia temui bertahun-tahun lalu. Wanita itu muncul dalam visinya, dan kali ini ia berbicara dengan jelas. Kakek Darso, anak yang kamu kandung adalah pemimpin yang akan membawa perubahan pada dunia ini. Ia akan membawa pengetahuan yang tak terhingga, yang akan membantu umat manusia untuk memahami hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tetapi, perjalananmu tidak akan mudah. Kau akan diuji oleh banyak hal, dan hanya mereka yang memiliki hati murni yang dapat menghadapinya. Kakek Darso terkejut mendengar kata-kata itu. Apakah ini berarti bahwa kelahiran yang akan datang bukan hanya perubahan bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh dunia? Namun ia tak sempat bertanya lebih lanjut, karena tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah, dan ia jatuh ke dalam pelukan alam. Pada suatu pagi yang cerah, setelah malam yang penuh dengan penglihatan dan suara yang datang dari alam gaib, kakek Darso merasakan sesuatu yang luar biasa. Perutnya terasa sangat sakit. Namun kali ini, sakit itu terasa seperti kelahiran yang tidak bisa dihentikan. Dengan penuh tekad dan rasa ingin tahu yang menggebu, kakek Darso menyadari bahwa waktunya telah tiba. Di tengah desanya, semua orang berkumpul, menunggu dengan cemas. Seorang demi seorang, mereka datang untuk menyaksikan apa yang telah lama menjadi legenda. Mereka tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang akan mengubah segalanya. Dengan bantuan beberapa orang terdekat, kakek Darso melahirkan sebuah bayi yang bukan hanya sekadar bayi manusia. Bayi tersebut memiliki mata yang bercahaya, kulit yang bercahaya, dan aura yang sangat kuat. Di sekeliling bayi itu, cahaya yang luar biasa mulai memancar. Kakek Darso, meski lemah, merasa bahwa seluruh tubuhnya telah diselimuti oleh energi yang luar biasa. Bayi tersebut menangis dengan suara yang begitu lembut, namun di balik tangisannya, terdapat sebuah kekuatan yang begitu besar. Saat bayi itu dilahirkan, seluruh dunia seakan berhenti sejenak, merasakan kehadirannya. Kakek Darso yang lemah, namun tersenyum bahagia, menyadari bahwa segala misteri yang terjadi padanya selama ini akhirnya terungkap. Bayi tersebut bukan hanya harapan baru bagi kakek Darso, tetapi juga harapan baru bagi dunia. Dengan kelahiran ini, dunia akan memasuki sebuah era baru. Dunia yang penuh dengan pengetahuan dan pengertian antara alam manusia dan gaib. Dan dengan itu, cerita tentang rahasia di perut kakek menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang masa.